Bismillahirrahmanirrahim. Esi masuk aja ke pertanyaan pertama ya, Bu. Iya, boleh. Bisa Ibu deskripsikan pekerjaan Ibu saat ini? Pekerjaan aja. Saya itu guru keterampilan menjahit. Jadi mengajarnya di MAN, mengajarkan anak-anak yang sekolah di MAN, yang belajar di MAN untuk punya juga skill keterampilan, punya juga terampil dalam menjahit. Jadi kesehariannya ya kerjanya itu mengajar anak-anak untuk bisa pintar menjahit. Terus yang kedua nih, Bu, Ya. udah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan ini? Kalau menekuni kerja menjahit ini memang kalau basicnya memang belajar menjahit. Nah, itu mulai dari SMK lanjut ke perguruan tinggi. Nah, di situ saat masih SMK dan lanjut ke perguruan tinggi itu kita sudah mulai juga menggeluti bidang ini. Sudah mulai juga dengan kegiatannya, jurusannya, skillnya di menjahit, mau di SMK mau di fakultas atau masih di bangku perkuliahan, sudah menjahit. Kemudian terima mengajar menjahit, masih dalam berkecimpung dalam hal jahit menjahit, masih dalam berkecimpung mengajar menjahit. Nah, itu mulai dari ditempatkan mengajar di MAN. Mengajar di MAN itu mulainya tahun 99 sampai sekarang. Itu dari awal Ibu di MAN? Iya. Sampai sekarang di MAN? Iya, dari awal saya mengajar menjahit di MAN ini dari tahun 99 di sini. Berarti sebelum MAN ini Ibu belum pernah ngajar di Belum tempat lain? pernah tempat lain. Langsung ditugaskan di sini sampai sekarang. Dari tahun 99 itu masih dengan mapel yang sama, menjahit. Di MAN ini? Iya. Berarti Ibu tahu perkembangan MAN ya? Ya, banyak sedikitnya saat Ibu masih di sini. Soalnya banyak guru-guru yang ngomong kalau di MAN ini dulu nggak pakai jilbab ya, Bu? Pakai. Oh, tetap pakai. Pakai jilbab, maksudnya itu selendang aja. Iya. Oke. Bisa memang belum tradisinya jilbab, masih selendang segi seperti sekarang itu kan yang selendang yang panjang itu apa namanya? Pasmina, masih iya. pasmina yang di selembangkan gitu aja. Nah, masih gitu, masih begitu aja pasmina. Kalau mulai tren lagi di anak-anak muda sekarang pasmina ya, Iya. seperti itu aja dulu itu. Iya, kebayang. Cuman masih nampak rambut leher kan, Bu? Iya, masih. Masih Iya. cendangin gitu kan, Bu? Iya. Iya, Kak. Nah, terus berarti udah berapa tahun Ibu sini tuh? Sekitar 25 tahun, kurang lebih sekitar 25 tahun lah. Berarti sejak dulu memang udah ada keterampilan tata busana? Sudah mulai ada keterampilan tata busana di Mani dari tahun 98 itu. Oh iya. Sudah ada keterampilan menjahit. Oh, Ibu nggak kepikiran untuk pindah atau semacamnya? Mungkin ya kondisi, kalau lihat kondisinya tidak ada yang memungkinkan untuk pindah, artinya kondisinya seperti suami kerjanya juga di sini. Umumnya kalau pindah kan karena suami pindah tugas atau kita juga ikut pindah tugas. Kemudian keluarga besar, keluarga sendiri juga di sini. Jadi ya misalnya orang tua kalau di daerah mana mungkin kita ikut biar dekat dengan orang tua, mungkin ada juga kepikiran seperti itu. Tapi semuanya sudah di sini ya. Kalau itu ya lain lagi mungkin ceritanya kalau akan pindah. Ya dari Ibu. Oke. Yang mengharuskan kita pindah itu tidak ada. Jadi Ibu bertahan di sini ya. Bertahan, iya.
Kok bisanya ya sampai pensiun lah. Amin. Tuh kalau ibu pensiun kira-kira kapan tuh Bu? Oh 2033. Oh 23 berapa lama gitu mah Bu? Iya sekitar 9 tahun lagi lah. Oke Bu. Ibu yang paling tua di apa nih Bu? Di perusahaan nih Bu? Iya. Ya awalnya dulu ibu dengan ada ibu Isarmi, namanya Ibu Mimi, panggil kecilnya Bu Mimi. Tapi ibu itu sekarang udah pensiun. Dari awal ibu datang itu, Ibu Mimi ini juga sudah mengajar menjahit. Nah, dia sendiri guru menjahit. Tapi waktu dia ngajar guru menjahit itu masih setahun mengajar menjahit lah. Bidang dipercayakan belajar mengajar menjahit, baru setahun jalan, masuk. Terus ibu masuk. Jadi kita berdua yang mengajar, yang mulai merintis mengajar menjahit ini kita berdua. Terus tahun 2007 masuk Bu Yuni. Bu Yuni itu dia pindahan dari Man 1 Bukit Tinggi. Tadinya Bu Yuni itu dia di Man 1 Bukit Tinggi. Pindah ke sini. Bertiga jadinya kita mengajar di sini. Ibu, Bu Yuni dengan Ibu Mimi itu. Terus Ibu Mimi ini pensiun 2018 kalau tidak salah. Berarti lebih tua Bu Mimi ke dibanding Ibu Bu? Iya. Bu Mimi ini pensiun 2018. Tinggal ibu berdua berdua dengan Bu Yuni. Kemudian masuk lagi Ibu Finda 2020 tidak salah Ibu Finda ya. Oh baru-baru. Iya 2020 atau 2021 itu. Sekarang kalau untuk kondisi sekarang bertiga lagi, tapi dengan Bu Finda dan Bu Yuni. Kita bertiga ya Bu, tapi beda Iya, orang. beda lagi orangnya ya. Memang idealnya mengajar menjahit ini memang bertiga. Karena yang bukan idealnya belajar mengajar, maksudnya mengajar ada pelajaran yang praktek, mengajar ada yang pelajaran membutuhkan praktek, itu memang minimalnya gurunya itu berdua. Maksudnya kita dalam PBM, dalam proses mengajar, dalam belajar itu gurunya dua. Nah, kalau kita kegiatannya ada praktek. Nah, memang harus berdua. Kalau sendiri nggak akan tercover dengan kondisi pelajaran praktek itu, karena pelajaran praktek itu kan butuh bekerja, namanya praktek kan sama dengan kerja. Memang melihat kondisi, apalagi kita prakteknya berhubungan dengan listrik. Nah, jadi kalau satu orang guru dengan kalau minimalnya kan kalian dibagi dua belajar, palingan 20 orang sekali masuk. Ya dengan kondisi anak 20 orang itu udah maksimal itu. Dengan satu guru nggak akan tercover praktek anak-anak itu. Iya, misalnya memang idealnya berdua. Kayak paham Bu. Nah, kalau gitu Esi lanjut ke pertanyaan kelima ya Bu. Iya. Sebelum Ibu ngajar di sini, gimana jenjang pendidikan Bu? Gimana aja gitu terletak tempatnya? Iya. Awalnya itu kan seperti pendidikan umumnya di negara kita kan masuk TK. Ya. Nah, itu TK-nya itu dulu TK latihan 1 di Padang Pasir. TK latihan 1. Ya masa Ibu itu kan masih negeri semua sekolah, belum ada kayak sekarang kan TK ini udah bisa milih swasta atau TK IT ya. Dulu itu negeri aja, TK latihan 1 namanya di Padang Pasir lokasinya. Kemudian terus ke SD, kalau dulu masih SD Impres, masih SD Impres namanya. Terus lanjut ke SD Impres yang dekat Gor Haji Agus Salim. Sekarang namanya berubah SD 36. Yang dekat Gor, ada SD dekat Gor. Iya. Itu SD Ibu dulu tuh. Sekarang berubah ya, iya. Situ SD-nya dulu itu. SD Impres namanya dulu. Yang SD-nya masih ada di Gor, itu masih ada. Salah satunya SD di Gor, namanya aja berubah SD 36 sekarang namanya. SD negeri. Sekarang udah SD negeri semua kan, SD negeri 36. SD situ, kemudian terus dulu zaman Ibu dulu sekolah ini rayon istilahnya. Jadi kita
selesai SD rayonnya itu ke SMP 25. Yang terdekat dari sekolah sana, Bu? Iya, yang terdekat iya. dari sekolah. Rayon sebenarnya itu SMP 7. Karena peminatnya masuk SMP 7 itu banyak, ditambah lagi kelas jauh namanya filialnya. Nah, filialnya itu SMP 25 menjadi SMP 25. Jadi waktu SMP 7 ini menambah kelas jauh, ada beberapa kelas. Kelas jauh itu maksudnya itu masih SMP 7, tapi kita belajarnya waktu itu ditawarkan SMP 7 di Lolong. Ya. Ibu lokasi kelasnya di Air Tawar. Waktu itu gitu ya, Bu? bisa, namanya kelas jauh. Ya. Memang jauh dari Dari lokasi sekolah utama, utama, ya. Tapi apa-apa mau kalau dulu olahraga nggak seperti belajar di sekolah kita. Kalau dulu olahraga itu pulang sekolah. Kalau olahraganya masih di SMP 7, masih di Lolong. Jadi cuma belajar aja ke kelas jauh itu. Iya. Setahun di kelas kelas jauh itu berdiri sendiri lagi kelas jauh nih menjadi SMP 25. Pindah ke Belanti. Sekarang kan SMP 25 di Belanti, di Lolong ini. Malah berdekatan sekarang dengan SMP 7. Jadi SMP 25. Ibu anak pertamanya SMP 25 itu. Anak pertama. Iya. Siswa pertamanya, angkatan pertamanya SMP 25 itu waktu ibu masuk SMP 25 SMP itu. Berdiri sendiri jadi SMP 25. Selesai SMP 25 masih rayon juga, rayonnya itu SMA 8. Tapi saat itu karena nilainya nggak cukup untuk masuk SMA 8, ya akhirnya ibu banting setir masuk SMK. Kalau sekarang SMK, kalau dulu itu SMKK. Iya. Dulu itu SMKK namanya, yang sekolahnya itu tadi belajar menjahit, belajar memasak. Yang memang siswanya perempuan semua. Memang di SMKK itu memang dilatih, dididik, dibina anak-anak ini untuk belajar menjahit dan belajar memasak, belajar tata rias satu. Tapi waktu itu belum ada tata rias, cuma menjahit dan memasak. Berapa tahun udah ada waktu itu? Belum, masa ibu dulu itu masih yang ada cuma menjahit, memasak. Itu patisserie. Patisserie ini khusus membuat kue, roti. Itu jadi boga itu bagi dua. Yang khusus membuat roti, kue, kemudian khusus membuat makanan misalnya gulai ayam, makanan harian ini ya, sambal. Ya ada yang khusus hanya pandainya membuat roti dan membuat kue aja tuh jurusannya. Ada yang memasak-masak harian nih, gulai ayam sambal lah, yang kita sini namanya kan lauk pauk, belajar memasak lauk pauk. Kalau yang jurusan itu lagi. Tapi waktu itu ibu ambil jurusan menjahit juga. Kenapa ibu ngambil jurusan menjahit? Iya pas Padahal kan bukan cuma jurusan menjahit di sana kan? Iya, ada yang lain. Waktu itu ada pilihan-pilihan, kan dia dites juga. Itu kita milih mau jurusan apa. Memang awalnya itu pilihnya busana. Taunya ya lulusnya di busana. Berarti kayak ketidaksengajaan ibu di sana? Ketidaksengajaan, karena tadinya memang ingin masuk SMA, Iya. karena nilainya enggak mencukupi itu masuk SMA, banting setir aja lagi udah masuk pelarian aja. Jadi pelarian aja ke SMK. Tapi setelah belajar di setahun di SMK itu, tadinya masih berkeinginan di satu semester masih berkeinginan mau pindah lagi ke SMA. Biarlah swasta mau SMA, ada biaya juga ada masalah. Penting SMA ya masih gitu. Sudah kemarinya pikir-pikir, udahlah kayaknya asik juga belajar menjahit ini. Nah dari situ baru ditanamkan, udahlah artinya kita tuh yang apa yang di hadapan kita itu yang terbaik. Dan jalani suka enggak suka itu yang terbaik. Ya, awalnya tadi kan memang enggak suka apalah menjahit memang enggak, sudah ke sini ke SMA lagi. Kalau SMA tadinya pertimbangan gitu juga, masih SMA lagi
itu kelas 1 lagi. Ya. Ya karena pelajaran di SMA dengan SMK ini beda. Dan mungkin kita bisa langsung ngikut kelas 2. Ya udahlah, sekarang ditekuni aja lah apa yang udah di depan mata. Akhirnya itu tadi dari ketidaksengajaan, ketidaksukaan, jadi harus suka. Otomatis keluar sendiri bakatnya itu, keluar sendiri harus bisanya itu. Itu pas SMK. Lanjut SMK itu ambil perguruan tinggi, kan cita-citanya anak SMA pokoknya yang pendidikannya level SMA, SMK pasti mau ke perguruan tinggi, setelahnya mau kuliah gitu. Waktu mau kuliah itu zaman ibu itu namanya si Pemaru. Si Pemaru itu ujian sama SNBK sekarang, untuk ujian SNBT sekarang untuk ujian ke perguruan tinggi itu si Pemaru namanya. Dulu belum ada mandiri, pokoknya enggak lulus Pemaru ya udah kita kuliah di swasta kalau ingin kuliah juga. Jalur undangan udah ada dulu, Bu? Oh, sudah ada. Berarti Undangan udah ada. Ya. Dulu itu jalur undangan ada di SMK. Udah masuk bahan Ibu, cuma kata apa? Tahu pas zaman Ibu itu yang SMK ini enggak terima jalur undangan dulu masih bisanya masuknya ke IKIP. Jadi anak SMK bisanya masuk ke IKIP. Jarang yang bisa tembus UNAN. Ya karena kita bersaing dengan SMA kan. Jarang yang tembus. Jadi yang SMK ini ke IKIP. Jadi apanya juga gitu, undangannya ke IKIP. Jadi IKIP ini sekolah ini apa karena terlalu banyak kegiatan sekolah ini atau lupa atau bagaimana, terlambat memberikan, samalah setiap sekolah sampai saat sekarang kan mau undangan juga masukin data sekolah ke fakultas universitas yang dituju. Terlambat sekolah Ibu itu masukkan, otomatis di zaman Ibu itu di tahun Ibu kelas 3 di SMK itu tidak ada yang satupun yang terima undangan. Akhirnya harus harus bersaing, mempersiapkan diri bersaing di tes tulis dengan SMA dengan semua apa. Kemana ibu apa tuh? Ibu tesnya kemana? Oke, IKIP. Jadi kalau SMK harus IKIP. Nah, SMK yang Ibu ini SMK belajar menjahit ini, kalau di SMK belajar menjahit, memasak, bisanya kita ya itu kelemahannya dengan SMA. Kalau SMA boleh mereka mau pilih universitas apa aja boleh, enggak ada, bebas. Kalau kita udah ditentukan, kalau SMK waktu Ibu dulu itu bolehnya memilih IKIP, dan itu pun bolehnya memilih busana dan boga. IKIP di mana, Bu? Di UNP sekarang. Oh, sekarang itu IKIP namanya. Iya, UNP itu dulu zaman Ibu IKIP namanya itu. UNP itu sekarang yang berubah nama jadi UNP kan. UNAN ini masih tetap UNAN juga dari dulu namanya. Yang UNP ini yang berubah. Harusnya bisanya cuma ke IKIP. Itu pun jurusan busana dan boga juga. Jadi kita tidak bisa bebas mau jurusan apa. Itu kelemahannya kita milih SMK dulu itu. Ya gimana juga, udahlah sekarang diikuti aja lah. Akhirnya diikuti tes tertulis masuk IKIP, ambil busana boga juga karena bolehnya itu boga busana. Akhirnya lulusnya di busana lagi. Jadi untuk menekuni busana ini suka tidak suka tadi itu udah harus sekian tahun udah harus lanjut lagi busana lagi. Nah, waktu di IKIP, bedanya IKIP dengan UNP sekarang, waktu zaman Ibu IKIP itu sepokoknya kalau zaman Ibu dulu itu kalau kita mau jadi guru masuk kita ke IKIP. Kalau kita nak mau jadi guru masuk ke UNAN. Gitu dulu itu. UNP itu dulu cuma pendidikan ya, Bu? Iya, cuma untuk khusus jadi guru. Jadi kalau mau jadi guru kita masuklah IKIP. Nah, kalau mau jadi guru masuk UNAN nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi akhirnya dapat lulus di IKIP itu tahun 91.
Ya. Lulus di IKIP tahun 91, jurusan busana lagi. Dinikmati aja. Selesainya 96, 5 tahun. Lebih Bu, memang Menyelesaikan, kayak gitu. eh, Memang seperti itu Bu. iya. Yang di angkatan ibu itu 5 tahun ini yang paling cepat nih. Yang 4 tahun nggak ada. Itu sekarang itu bedanya sekarang dengan dulu. Itu ibu lihat anak-anak yang kuliah sekarang 4 tahun udah selesai, IPK-nya mau 3,5, 3 kan. Kalau di kuliahan namanya IPK. Kalau zaman ibu itu sudahlah tamat kita lama, udah itu IPK tamat itu 3 aja udah syukur tuh. Boro-boro 2,5 aja udah satu tinggal tahu apakah Sulit ya, sulit sekali apakah dosennya atau memang kriteria penilaian masa ibu itu yang begitu ketat atau bagaimana, memang sulit. Tapi memang iya, rentang nilai itu kan seperti nilai 0 sampai 20, enggak begini, 0 sampai 20 itu nilainya D kan, paling rendah nilai D. Kalau E itu memang harus mengulang, kita merah. Terus 40 sampai 60 misalnya itu C. Nanti 70 ke 80 itu B, baru B. 90 ke 100 baru nilai A. Situ membuat nilai, rentang nilai ini yang membuat nilai masa ibu itu dapat IPK 2,5 aja udah luar biasa itu. Boro-boro yang kali ada rentang nilai tadi. Baru 80 aja baru B nilai kita. Jadi untuk bisa dapat A 90 gitu. Sementara dosen yang dulu enggak seperti sekarang, memang nilai itu memang berharga sekali gitu untuk dapatkan nilai B aja dulu. Dulu itu udah satu hal yang gimana. Itu dulu itu. Perjuangan ibu berat ya. Iya. 5 tahun kuliah selesai dengan IPK 2,8 waktu itu. Itu tamatnya 96. 97 ada teman dia sudah mengajar di MAN 1 Durian Taruang, di MAN 1 Durian Taruang kita tuh. Itu dia tawarin anak-anak situ mau belajar menjahit katanya. Mau enggak ngajar anak-anak situ jahit? Ya bolehlah, daripada enggak ada kerjaan juga kan, belum ada keluar apa lagi kan, pengumuman mau PNS, penerimaan PNS belum ada. Jadi nyambi itu ngajar di MAN 1. Setelah tamat itu ngajar honor di MAN 1 Durian Taruang itu. Dulu masih CAU, nama belum semester lagi CAU. Jadi CAU 1 kan kita semester 1 semester 2. Aku dulu CAU istilah semester itu CAU 1, CAU 2, CAU 3. Itu dulu. Jadi sampai 3 CAU itu ibu mengajar, diberi kesempatan mengajar. Iya, kalau dulu setahun, kurang pula setahun. Gimana tuh ya kondisinya dengan semester nih? CAU itu enggak salah cuma 4 bulan atau 3 bulan. CAU satunya, nanti CAU 2-nya lagi 4 bulan gitu. Itu 2 CAU kalau nggak salah Bu. Jadi kurang setahun ngajar situ. Itu nggak nyambung lagi. Dibilang sama kepala sekolahnya, kita nak nyambung lagi. Untuk belajar menjahit nih. Ya udahlah, lagi selesai honor di situ, tahu-tahu keluar pengumuman penerimaan guru di MAN ini. Di MAN 2. Iya, di MAN 2 nih. Cobalah masukin lamarannya. Memang spesial untuk guru keterampilan, karena Kemenak ini dulu masih DEPA namanya, Departemen Agama. Departemen Agama itu mau memberikan tambahan siswa-siswanya ini belajar menjahit, belajar keterampilan lah apa aja, kan ada komputer. Berarti memang dari awal bukan cuma menjahit. Menjahit aja, ada komputer, menjahit itu
apa Elektro, otomotif. Iya, otomotif ini baru. Oh, baru. Iya, ya, waktu yang sama dengan ibu tuh komputer, busana, sama ini perbaikan AC kulkas. Ada reparasi AC kulkas, belajar itu. Itu dulu. Ada, Bu. Ini tidak ada lagi gurunya itu pindah. Jadi tidak adanya itu karena gurunya pindah, jadi tidak ada yang ngajarnya lagi. Itu keterampilannya dulu itu. Itu alhamdulillah terima ibu, masih lamaran ke Depak ini kan, cobalah belajar ngajar menjahit kan sebelumnya udah honor juga di udah ada pengalaman itu dia itu 98 ya 98 ibu dari 99 ibu ngajar di sini iya 99 keluar SK-nya ngajar di sini itu aku dulu udah jadi PNS belum Bu? Udah jadi PNS udah untuk PNS itu penerimaan PNS penerimaan guru menjahit di MAN. Alhamdulillah lulus ibu ngajar di sini. Aku kebenaran juga ditempatkan di Padang juga. Sama tempat tinggal ibu kan. Sama. Jadi nggak perlu Jadi pernah keluar jadi dari kecil sampai sudah setua ini. Nggak pernah mencoba merantau. Sini aja lah Bu. Kebenaran dapat juga suami di sini. Jadi udah jauh-jauh dari Padang. Harus sampai tua ya Bu sih nanti emang. Ya kayaknya udah jadi orang Padang tulen. Iya Pak Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Ibu ada nggak kayak suka duka selama ada di profesi ini? Sedih senangnya? Iya ada. Ya setiap yang kita geluti itu setiap kerjaan lah apa aja profesi kita pasti ada suka dukanya di situ. Sukanya itu sebenarnya dibilang duka suka sebenarnya banyak sukanya sebenarnya. Dukanya itu ndak berapa, ndak bilang apalah, ndak ada lah dibilang ndak ada. Kenapa? Jadi awal itu tadi kan dari tamat SMK itu akhirnya masuk IKIP. Gak mau lah jadi guru. Kepikiran deh jadi guru. Waktu mau masuk SMKK waktu ibu kan SMKK. Dulu ada sama namanya SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru yang tingkat menengahnya. Ada dulu. Dibilang sama mama ibu orang tua ibu kan. Udahlah SMA-nya gak terima itu masuk aja lah SPG katanya. Nak mau aku nak mau jadi guru itu ibu bilang nak mau jadi guru jadi dulu ada sekolah guru nih yang tingkat SMA-nya ada. Setelah mereka dari tamat SPG ini bisa langsung mengajar SD dulu itu. Tingkat SMA. Terus mereka langsung ngajar gitu Bu? Bisa mengajar. Setingkat SMA tapi nanti setelah tamat mereka tes terima bisa mengajar mereka. Mengajar di SD. Oh, di SD dulu. Mengajar di SD dulu. Kalaupun mereka nanti mau lanjut kuliah ke IKIP bisa nanti mengajar SMA. Itu dulu yang SPG deh. Jadi nggak mau jadi guru akhirnya malah jadi guru. Nah, setelah dinikmati jadi guru yang mengharuskan profesi kita guru, ternyata profesi guru ini memang banyak sukanya. Apalagi sukanya itu dengan kita wanita. Kalau kita wanita ini dilihat profesi apa aja, memang cocoknya wanita ini ya guru. Cocoknya guru itu yang zaman dulu, guru zaman dulu itu kan kita datang ke sekolah nih pas saat mengajar aja, belum banyak peraturan yang menetapkan ibu harus dari pagi sampai sore ini belum ada. Jadi datang dulu itu waktu masih mengajar mulai dari tahun 99 sampai tahun 2000 15 maksudnya kan yang memberatkan itu karena ada sertifikasi ini. Sertifikasi 2012
mulai dari 2010, dari 99 itu sampai 2010 lah. Nah itu guru-guru ini datangnya itu ya saat mereka mau PBM, ya mau pun absen daknya dia itu ya dari dia datang ke sekolah, nah gitu. Jadi umumnya kita itu datangnya ya saat kita mau mengajar, otomatis kita memang lagi fresh-freshnya gitu kan. Lagi kondisi ibu mengajar dari dulu memang kita mengajar dari siang. Nah, ibu memang tidak pernah jam mengajarnya itu pagi, selalu siang. Udah dari 99 itu. Jadi datangnya itu siang saat walaupun kita sudah berkeluarga atau masih lajang, paling tidak pagi sampai siang itu kita di rumah pun masih banyak yang bisa kita kerjakan. Kemudian nanti datangnya mengajar ya pas kita jam mengajar aja ya, udah gitu pulang. Kan ritme kehidupan kita itu menyenangkan itu, artinya pagi itu kita bisa mengerjakan apa aja lah, di rumah udah selesai. Itu kita berangkat kerja, itu mengajar, itu pulang lagi, bisa istirahat segala macam. Jadi ritmenya itu menyenangkan. Jadi di situ guru ini nggak ada dukanya, nggak ada, yang ada sukanya aja. Malah dulu itu ya dari 99 sampai 2010 itu. Nah sukanya itu kita ketemu manusia-manusia berbeda setiap tahun ya. Yang berbagai macam karakternya, karakternya, individunya semuanya itu. Tapi itu menyenangkan. Tambah lagi di kondisi ibu mengajar ini kan semuanya dari dulu memang anak-anak cewek. Ya, kan yang ketemu saya cewek-cewek gitu. Iya, cewek juga dari dulu tuh. Nggak pernah anak cowok yang ini. Nah itu menyenangkannya itu kita melihat kondisi anak-anak. Jadi ikut mereka suasana kelas itulah, suasana kelas yang gimana. Nah itu yang menyenangkan. Jadi setelah mengajar setahun 2 tahun itu baru ibu menjiwai, merasakan ternyata memang enak menjadi guru ini. Ternyata menjadi guru ini menyenangkan. Karena kita menghadapi manusia yang selalu berbeda, yang selalu banyak persoalan, tapi di situ rupanya yang menyenangkan. Kesenangannya di situ. Tambah lagi anak-anak nih yang ada ibu coba kalau kita kerja di ada yang kalau di kantor di situ yang membuat menyenangkannya itu. Tambah lagi jam mengajarnya itu, jam kerjanya itu bisa, walaupun sudah berkeluarga, sudah beres di rumah dulu, kita mengajar tuh pulang memang betul fresh, memang betul senang lah. Setelah dengan saat itu Pak SBY, programnya Pak SBY itu melihat kondisi guru-guru yang udah gajinya kecil, walaupun dia datang ke sekolah itu cuma buat mengajar tuh pulang, tapi walaupun begitu dengan kondisi gajinya yang segitu minimnya dibandingkan profesi lain, menyedihkan sekali. Jadi ada kepedulian Pak SBY ini memberikan sertifikasi kepada guru-guru ini. Diberilah tambahan tunjangan sertifikasi supaya guru ini lebih lagi ya, paling tidak itu untuk kehidupannya lebih layak lah lagi. Yang tadinya cuma ngontrak, bisalah dia beli rumah sendiri dengan maksudnya ke situ. Maksudnya Pak SBY itu ke situ, diberi guru ini tunjangan sertifikasi untuk menjadikan guru ini lebih layak hidupnya dibandingkan dengan gajinya yang sebelumnya itu. Iya. Cuma beberapa oknum pemerintahan ini melihat celah itu lain lagi. Dengan adanya sertifikasi ini, guru-guru ini enak lama datang majanya, tunjangannya gede juga. Ya kecemburuan sosial yang begitu aja sebenarnya.
tadinya berawal dari situ Ibu, rasa dari kecemburuan sosial tadi. Akhirnya dituntutlah guru-guru ini dengan sudah menerima sertifikasi, mereka harus punya dampak intervensinya dari terima sertifikasi ini. Bahan ajarnya harus ini, datangnya pun tidak bisa lagi sesuka mulai ketat, karena ada juga yang datang ngasih tugas tuh dia entah kemana-mana. Jadi memang kesalahannya dari si gurunya, dan juga artinya begini, yang melihat pejabat pendidikan ini melihatnya memang di satu kondisi memang ada dimanapun profesi pasti ada oknum. Memang ada oknum guru yang begitu. Sudahlah datang di mengajar tadi, di jam mengajar ada pula yang tidak datang. Ngasih tugas ngasih tugas saja beresiko kayak yang lainnya. Padahal ada nih guru yang memang betul-betul rajin. Ini yang dilihat yang berdampak begini. Sebenarnya salah kaprah oknum Ibu bilang tuh begini, maksudnya Pak SBY ini memberikan tunjangan lebih itu supaya guru ini tidak memikirkan kehidupannya lagi, dia bisa fokus mengajar dengan profesinya ini. Jadi dia kehidupannya sudah lebih bagus ini, sudah lebih baik. Jadi fokus memikirkan pendidikan ini aja dia. Cuma ada segelintir oknum 1-2 yang memang memanfaatkan kondisi itu di luar jalur, yang akhirnya membuat pejabat pendidikan ini berpikir 2 kali lagi untuk menertibkan hal-hal yang begitu. Maksudnya itu artinya apa? Akhirnya guru-guru yang sertifikasi ini nggak bisa dapat sertifikasi begitu aja. Harus hadir kehadirannya sekian, harus jamnya sekian. Jadi banyak tuntutan-tuntutan yang mewajibkan kita jungkir balik, yang membuatnya akhirnya harus stay di sekolah ini dari pagi sampai sore. Nah, mungkin yang dukanya itu aja. Dukanya itu yang waktunya, dukanya di waktu aja yang membuat kita tuntutan tadi. Padahal Ibu nggak ngajar, cuma Ibu harus ke sekolah. Harus ke sekolah dari masuknya dari pagi sampai jam masuk itu dari jam segini sampai segini. Nah, yang kita harus sekolah dan mengajar jam segitu. Itu dukanya di situ aja. Tapi kalau sukanya itu yang Ibu bilang, sebenarnya hanya ada sukanya itu kita ketemu anak-anak ini. Jadi mungkin itu juga membuat guru-guru ini akhirnya awet kayak anak-anak yang dulu Ibu ngajar dulu, ketemuan di mana? Di waktu itu aja. Ada sih udah berubah-ubah Ibu nih. Mungkin itu yang membuat kita awet jadinya itu dengan kondisi ketemu manusia-manusia yang pernah Ibu ajar ketemu lagi. Itu yang membuat menyenangkannya itu. Senang ya kayaknya di guru. Iya, senang jadi guru ini. Senang kedengaran dari Ibu. Iya. Cuma itu tadi kondisinya sekarang di tuntutannya itu aja. Tapi sebenarnya itu bukan suatu hal yang memberatkan atau apa. Cuma memfokuskan kita lama di sekolah ini, itu aja yang apanya. Ada Ibu keluhkan gitu. Yang dukanya di situ. Dan sepertinya seperti itu karena sekolah kita ini mapelnya banyak. Iya Bu. Itu dia. Itu dia juga yang membuat lama di sekolah itu aja. Mapel 20 atau 21? Iya, 21 iya. Betul. Nangis saya Bu. Dari SMP Bu. Jadi dimasukin banyak mapelnya Bu. Iya, memang itu aja tuh ya. Kalau profesi guru itu banyak sukanya dia tuh, mau menyenangkan. Boleh lah sih coba ya guru. Makasih ya Bu. Pengalaman Ibu ini berarti buat Bu. Udah Bu, lanjut ya pertanyaannya Bu. Ibu di rumah ada senjata nggak Bu untuk mendukung profesi Ibu ini? Ada. Oh Ibu berarti nggak juga di rumah? Sekarang enggak, dulu ya. Jadi apa namanya?
Ya tadi itu cerita gaji masih kecil itu gitu. Terus kita kan sekolah ada seragam sekolah juga. Maksudnya kita kan dikasih seragam sekolah itu bahannya dibelikan sekolah gitu. Nah, jadi karena bisa menjahit ya enggak dijahitkan ke orang, ya ada upahkan lagi jahit sendiri. Jadi memang yang menjahit di rumah itu ya menjahit hal-hal yang untuk kita sendiri pribadi aja. Maksudnya sampingan menerima upah jahit enggak. Oh, berarti memang nggak nerima upah jahit? Enggak menerima upah jahit, cuma menjahit untuk pribadi aja. Gitu aja. Kondisinya menjahit ini kan itu juga mau dijadikan sampingan, kerjaan sampingan yang kondisinya menjahit ini kan memakan waktu. Itu yang mungkin yang tidak bisa terkejarnya itu mungkin. Jadi menjahitnya itu ya untuk pribadi aja. Kalau akan menjahit di rumah ya untuk kita sendiri aja. Nah udah itu waktu masih sendiri, setelah berkeluarga, apalagi waktu sudah punya anak, tidak ada lagi waktu ya. Memang ada menjahit di rumah. Kalaupun akan ada hal yang harus dijahit di sekolah aja di ruangan ini. Iya. Di sekolah aja lah. Berarti udah nggak pakai lagi mesinnya, Bu? Iya, pakai lagi. Nggak kepake lagi. Itu mesin apa tuh, Bu? Masih mesin lama. Yang tek-tek. Iya. masih kayak mesin goyang kaki. Apa mereknya tuh, Bu? Hah? Apa mereknya? Singer. Singer. Iya. Masih punya satu di rumah, butterfly itu apa tuh? Iya, butterfly, singer, itu yang masih goyang kaki itu. Goyang kaki. Di sini kenapa nggak pakai itu? Dulu ada mesin lama tuh udah pas pindah ke gedung ini udah apa aja kasih aja lah sama orang yang karena nggak bakalan juga. Iya. Tapi kalau ke anak-anak juga bilang mesin ini biarpun jelek-jelek budak buntut kayak gini, jadi sarjana mama di mesin ini. Mesin-mesin yang tek-tek. Aduh, itu kan ada kakak alumni sini, Bu? Iya. Ya yang dulu ya itu dulu sebelum ibu masuk juga itu yang mesin yang lama itu ada beberapa buah. Berarti nggak sebanyak sekarang, Bu, mesinnya? Enggak banyak. Itu masih kan sebelum Mani kan nama sekolah kita ini PGA. Nah masih zamannya PGA dulu itu mesin itu iya. Udah cukup lama juga ya, Bu, berarti. Iya. Ibu udah lama juga dari sini. Ya udah, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Menurut Ibu, kan Ibu bisa jahit nih. Iya. Selain tata busana jadi pendidikan, Ibu tuh untuk seorang yang ahli dalam menjahit itu bisa jadi apa ya sih, Bu? Selain pendidikan? Iya. Seperti yang Ibu pelajari waktu SMK, tambah lagi di perkuliahan, sebenarnya di samping kalau waktu di kuliah, waktu di kampus, di samping mahasiswa-mahasiswanya dipersiapkan jadi guru karena kita IKIP, juga bisa sampingan lainnya itu tadi menjahit, apakah mau buat tailor atau modeste, bisa juga desainer. Nah karena di waktu kuliah situ ada khusus belajar menggambar-gambar aja, mendesain aja kita, mendesain aja. Jadi di situ sudah bisa kita yang tahu bakatnya apa. Seperti ada teman ibu, dia memang sukanya menggambar-gambar aja. Menjahit ini enggak pandai, artinya setamat IKIP itu, setamat kuliah itu bukannya dituntut kita pandai menjahit, harus menjahit, enggak gitu. Maksudnya ada yang memang ahli dia menjahit, memang ahli menjahit itu artinya jahitannya memang rapi, memang bagus gitu. Memang ada yang bakatnya itu enggak menjahit, tapi dia bisa menjahit, cuma hanya sebisanya aja. Tapi dia lebihnya itu dia sukanya mendesain, menggambar. Nah jadi memang ndak harus menghasilkan
mahasiswa pandai menjahit atau nantinya menerima jahitan, enggak. Atau nantinya dia buka butik, buka modeste, tailor misalnya, yang mempekerjakan orang pandai menjahit. Di samping itu ada yang desainernya itu memang menggambar, merancang baju aja kegemarannya. Nanti udah dia rancang, dikasih yang dirancangnya itu ke tukang jahit. Jadi memang tadi nggak harus jadi guru gitu. Iya, nggak harus mempunyai keahlian. Iya, nggak harus jadi guru. Sudah itu nggak harus jadi tukang jahit atau menerima jahitan. Boleh juga kita mau mendirikan home industry, kita yang punya, kita ajarin orang menjahit bisa juga. Yang lebihnya itu menggambar tadi, yang memang dari awalnya itu bakat menggambar, bakat mendesain tadi, memang jadi desainer dia, khusus untuk menggambarkan. Teman Ibu. Iya, menggambar itu aja sukanya. Jadi kadang kita waktu masih kuliah tuh malah minta ke dia juga, desainkan lah baju apa, ayah mau baju apa, yo kok kape berale gitu. Terus dia gambarkan. Mang dari hobinya, bakatnya menggambar itu, sampai sekarang itu memang menggambar itu apanya yang dia jual, menggambarnya itu. Jadi profesi ya. Profesi. Iya. Jadi profesi dari kampus itu bisa apa aja yang bisa apa aja yang mau kita jadikan profesi, yang kita mau, yang kita senang, yang kita bakat di situ. Ada yang menggambar itu tadi. Ada yang memang dia memang tidak begitu menjahit. Sekarang kan zaman tahun-tahun berapa booming membuat gorden, spray. Gorden itu kesininya, sebelumnya spray, spray kasur, ya alas kasur itu. Ada itu dia itu menjadi pengusaha. Akhirnya spray, akhirnya dia itu membuka usahanya itu khusus menjahit spray. Walaupun dia yang udah dia menjahit, artinya sudah ada yang membantunya, kan udah berkembang, udah ada yang bantunya. Jadi ada juga gitu, buka usaha gorden, buka usaha spray, sama tadi itu desain, mendesain, menggambar-gambar aja. Nah itu yang lebihnya ke situ, banyak ingin lebih spesifiknya dia. Saya pendidikan bisa menggambar. Iya. Itu yang kayak simple spray itu. Iya. Oh iya, berarti nggak cuma pendidikannya kan, Bu? Enggak. Nggak harus buka tailor juga kan, Bu? Enggak. Ada yang teman Ibu memang dari kuliah itu kita lihat dia memang enggak suka, dia memang suka ngomong, memang menjadi pembicara. Tentang menjahit. Keren. Malah jadi pembicara itu dia. Memang dia suka bicara, hobinya itu bicara. Iya. Bukan bukan host, menjelaskan itu produk. Iya, menjelaskan suatu produk atau atau hobi. Teman Ibu itu. Iya. Digeluti profesi itu dia. Keren. Jadi kalau lebihnya itu dia katanya ada kelompok ibu-ibu PKK yang mau menggeluti, bukannya belajar mempraktekkan menjahit, belajar menjahit ingin tahu menjahit ini. Dia menerangkan itu aja profesinya, menjelaskan gitu aja. Apa ya istilah? Itu ada juga itu pemberi materi, suka dipanggil orang berikan materi soal jahit menjahit nih. Ada yang itu aja ini ya. Keren, banyak cabangnya ternyata. Iya banyak, iya. Jadi ke kitanya aja lagi, kita gimana sukanya, ya hobinya kemana, bakatnya ada ya gitu. Tapi sekarang di UNP namanya bukan itu lagi, Bu. Sekarang kan katanya pendidikan kesejahteraan keluarga. Iya, IKK, iya. Nggak berfokus ke guru, ke profesi yang lain ya, Mang. Kemarin sih wawancara kakak tuh, kakak tuh bilang ada tata boga juga. Iya, ada, tata rias juga ada. Kalau sekarang UNP itu udah melebar, ada perhotelan,
tarian, semoga busana. Ya itu ibu yang ingin kali mengenalkan itu ke kalian. Itu mau ke sana itu tunggu ibu Vinda dulu, kemarin itu mau ibu dulu untuk apa kan MOU kita dulu meninjak lanjuti kapan mereka bisa menerima kita kan gitu. Itu apa namanya kemarin itu mau artinya kalau bisa bertiga ibu dengan Bu Yuni, jadi kan jelas. Tapi Bu Pindah kebetulan pas waktunya ada, Bu Pindah pula ada, jadi belum kesampaian. Itu ingin ibu itu, jadi kalian lebih jelas lagi UNP ini. Lebihnya inginnya ke situ apa kan arahannya. Ya sih gak sabar sih Bu sama itu dia studi itu. Iya. Kan sih pengen banget doyan sel detail. Iya. Kemarin kakak tuh gak detail banget jelasin guys Shiro. Iya, itu aduh. Itu lah, Bu. Kita ke pertanyaan berikutnya, Bu. Apa ya? Pertanyaan banyak cuma masih bingung mau ngasih pertanyaan yang mana. Boleh ditanya, Bu? Apa Skala itu? penghasilan Ibu? Ya, standar penghasilan itu sama lah dengan PNS. Oh, PNS Ibu pendidikan umumnya, ya? iya. Jadi kalau misalnya kalau desainer itu bakal lebih beragam Iya, kan lebih beragam. per bulannya. Iya, Tapi betul. kalau Ibu kan PNS itu tetap. Iya, tetap. Kalau buka jahitan, kalau apa tuh lebih miliarder lagi. Iya, Bu. Ya, atau tadi teman ibu yang desainer aja, menggambar aja lebih miliarder lagi. Memang ya Pak, memang lebih dia dari ibu. Waduh, pernah gambar aja ya, Bu? Iya, satu gambar tuh berapa tuh? Dia di apa tuh di Jakarta. Banyak tuh. Di Jakarta. Iya. Iya, mau Bu ke Jakarta. Itu dia, iya. Itu lebih apa lagi? Kayak apa? Ada juga yang apa? Desainer yang memang mau peragakan bajunya, yang menggambarkan teman ibu ini gitu. Nanti dia yang produksinya untuk fashionkannya. Itu aja kadang apa dia itu. Tapi itu nilai gambarnya itu udah sedikit. Besar ya. Iya sih Bu, karya Iya. seni itu kan hak ciptanya. Iya. Jadi itu yang dibayar sama orang. Itu, iya betul. Kalau kisaran pegawai negeri di mana-mana sama. Seperti ibu kan guru di pegawai negeri, itu kisaran apanya sama semua. Ibu nggak kepikiran buka itu sendiri? Iya itu apa enggak maksudnya tadinya ada kepikiran, cuma karena rasanya di guru ini udah enjoynya itu kita ibu rumah tangga namanya, keluarga juga terurus, mau profesi kita mengajar juga ini. Cuma konsekuensinya ya di uangnya ya enggak berapa. Jadi rasanya kalau nyari tambah-tambahan lagi waktunya ini ya enggak iya. Ibu full di sini pagi sampai sore. Iya, udah gitu dilihat juga dengan kondisi fisik, ndak ini juga apa namanya, kan butuh waktu yang kerja keras lah namanya. Jadi fisiknya lagi dipikir, pandai-pandai, nah biku ya. Ya ingin enjoynya aja, jadi nikmati aja ya. Santai ya sekolah. Terus ibu kan, kalau ibu kan ibu pensiun tahun 33. Iya. Itu setelah pensiun ibu rencananya mau ngapain? Ya mungkin seperti umumnya masa tua. umumnya orang ada mengalami masa pensiun. Ya. Berarti udah umur berapa ibu tuh Bu? Ke tahun 60. Oh iya, memang ngapa-ngapain ibu gitu. Ya. Habis dari guru, habis itu pensiun, nah jadi ibu yang di rumah aja. Oke, Bu. Paling ya.
Masih banyak pertanyaan di sini, cuman udah dijawab sama ibu tadi. Soalnya tadi satu pertanyaan bercabang dari ibu jawabnya. Jadi bingung nggak sih sekarang? Oh, di sini deh Bu, lingkungan kerjanya gimana? Ibu kan guru di sana, terus lingkungannya gimana menurut Ibu? Ya kalau dilihat ya anak-anak di sini juga merasakan kan kita kondusif sekali nih. Kondusif sekali itu. Kalau untuk letak sekolah kita aja dulu kemana-mana dekat, udah tuh dekat jalan besar juga, udah perlu kalau misalnya kayak di Sanawiyah jalan lagi keluar kan. Kalau ini udah di depan jalan besar namanya, jadi mau kemana aja aksesnya ada, kita tinggal keluar gerbang udah, itu yang lingkungan kerjanya yang kondusifnya di situ, kemana-mana deket, udah itu kita juga namanya di tengah kota sekolah kita enak. Kalau untuk ke dalamnya ya tambah lagi kita udah difasilitasikan dengan gedung baru, peralatan baru, tambah nyaman ibu ada tambahnya nyaman sekali, nyaman sekali, ndak ini lebih dari sebenarnya dari yang diharapkan, dari yang dipikirkan. Malah lebih bagus gedungnya daripada ini dia. Kalau untuk kondisifnya secara keseluruhan sekolah lah, sekolah kita ini secara keseluruhan kondisi sekolah kita ini masuk yang kondusif sekali, bagus sekali, amannya, letaknya juga, pergaulan sesama mau anak-anak, guru juga itu nyaman ya. Kalau untuk kenyamanan suatu tempat kerja luar biasa kali kalau kita ini udah ada semuanya, hubungan lengkap, hubungan dengan anak-anak, hubungan sesama guru, anak-anak ke guru, guru ke anak-anak, memang karena ini juga kan Bu, Islam. Islam gitu. Itu sekarang. Itu juga paling tidak karena kita agama Islam sudah diajari anak-anak dari kecil, sudah diajari tata krama semuanya, itu membuat lebih nyaman lagi. Itu membuat lebih kondusif lagi ya. Anak-anak tanpa diajari harus begini ya, begini. Dia udah sendiri, udah terbentuk sendiri memang sebagai manusia itu gimana ke orang tua, ke apa itu. Itu karena nyaman, dan itu juga jadi ada hal-hal yang membuat misalnya paling enggak banyak kejadian sekolah itu tawuran atau datang-datang yang buat suasana enggak nyaman, enggak aman, itu ada beberapa sekolah kan bisa begitu. Nah kalau sekolah kita ini mau dari luarnya mau dari dalamnya kita udah eksklusif sekali. Udah nyaman banget, udah nyaman kali kita ini. Setuju sih. Jadi misalnya kita perhatikan kayak SMA 1 ini aja lah dulu. Jadi gedungnya kan besar, luas. Dari luar itu mungkin ibu pribadi lihat auranya itu enggak kelihatan karena kelas itu besar. Pernah ibu ke sana, sekolah itu besar, berasa bagaimana ya di suasana kelasnya, karena bertingkat, kita karena enggak mencoba bertingkat. Jadi kondisi jam-jam sore lah itu kan ada kesan menakutkan, horor. Memang itu salah satu dari suasananya itu dulu, itu terkesannya gitu kan. Kalau kita ini memang terkesan dari masuknya dari dari masuk mungkin keluar adem. Mungkin karena enggak ada yang bertingkat. Yang bertingkat cuma gedung ini aja. Gedung ini horor enggak Ibu? Ada. Jadi kayak seperti SMA 1 semuanya bertingkat. Jadi kita masuk tuh giliran kita ada kerjaan yang sampai sore enggak ini juga dikira tuh sepi ya kan.
Tapi sementara kelasnya itu setinggi. Ya setuju Bu. Ah, itu maksudnya Ya. yang buat Bu nyaman di sini iya, lingkungannya. lingkungannya Oke, itu oke, juga oke. kita fun-fun aja jadi anak sih. Ya. Oke, Ibu kan guru nih. Iya. Di sana. Menurut Ibu karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang guru di Tata Usana? Ya sebenarnya kalau karakter itu ya kalau yang sekarang sudah Ibu jalani, ya udah Ibu perlihatkan ya karakter yang ya pribadinya lagi, artinya setiap guru itu pasti karakternya ramah, awalnya itu ramah, baik, dan semua itu sudah mencakup karakter semua guru, nggak hanya guru menjahit aja, pokoknya guru itu memang tuntutnya ya perilakunya tadi kayak anak-anak, karena kita berhadapan dengan manusia tadi ramah, menyenangkan. Nah itu udah harus tuh, udah harga mati untuk guru yang membuat pribadi kita itu harus nyaman untuk ke anak-anak. Iya, itu ramah tadi itu udah otomatis baik, apalagi kan karakter itu setiap individu kita itu pasti ada. Pasti ada karakter itu. Itu apa aja lah mapel seorang guru itu pasti karakternya akan begitu. Cuma balik lagi karakter ini berubah itu kayak anak-anaknya, dari anak-anak didik tadi. Memang ya apalagi kita mengajar anak SMA yang istilahnya tadi masih dalam masa-masa puber apanya itu gitu kan, masa-masa perlu perhatian segala macam. Nah di situ aja yang merubah karakter kita kalau ketemu anak-anak yang tidak mau mendengarkan apa kata kita, itu siapa aja gondoknya pasti, marahnya pasti. Manusia ya kan. Iya, gitu. Jadi sebenarnya karakter guru itu lahiriahnya itu sama semuanya. Udah ada di setiap guru, karena otomatis karena dia profesinya guru, otomatis karakternya itu pasti sudah terbentuk bagaimana ke anak-anak. Sekejam apapun dia, sepemarah apapun dia, pasti dia sudah harus terlatih sendirinya menghadapi anak-anak. Ini bagaimana? Apalagi kalau dulu masih ada anak-anak ini nakal sekali, dicubit, maksudnya dicubit baru dia diam, ngomong aja nggak bisa, diberlakukan apa nggak bisa, dicubit baru. Kalau sekarang justru kena cubit, kena HAM, kena ini, malah apain lagi guru ke situ. Iya, jadi kalau dulu justru guru-guru dulu karakternya keras, karakternya disiplin, itu sebenarnya itu seharusnya guru, karena dia kan mendidik, memberi contoh. Ini jelas-jelas anak ini salah, dia dikasih tahu, ndak juga sekali dua kali ndak ada perubahan. Ya memang harus dengan main tangan, sedangkan Allah aja menyuruh ndak sholat anak kita dilacui, dipukul. Itu apa? Karena boleh, karena mendidik anak untuk lebih baik itu ya dengan dipukul, dengan dicubit. Artinya kekerasannya itu seadanya, bukan dengan kekerasan baru dia baik, baru enggak gitu. Kalaupun akhirnya ada kekerasan, ya kekerasannya tadi gitu, diperingati 1-2 kali, enggak juga dicubit baru ini. Kalau dulu cubit orang tua lah, dan cubit apa kali, alun julek gitu aja karena saking apanya gitu kan, lihat anak ini gimana, belum juga lagi ada biasa, otomatis udah sifatnya orang tua begitu. Kalau anak yang tidak mau dengar itu, mau ke anak, kalau guru mau ke anak sendiri, mau ke anak didiknya, otomatis gitu. Sekarang kebablasan aturan sekarang, tidak boleh anak ini diapain, kena HAM, anak
Dan dilihat dampak karakter tadi, karakter yang keras, yang disiplin tadi, yang otomatis anak-anak mau dengar tadi dia memang gimananya saking gemesnya itu ya tercubit ya, karena juga dengan sudah dicubit baru dia tersadar, baru dia mau ngikutin apa kata gurunya itu. Itu hasilnya memang anak didik ini otomatis akan beda, hasilnya itu lebih lagi anak-anak ini akan terbentuk dengan sendirinya, lebih lebih disiplin ya, ikut jadinya terikuti dengan keras guru tadi itu, dibanding setelah datangnya HAM tadi, nggak boleh anak ini gini, nggak boleh gini akan membedakan karakter gurunya, iyalah lembek, gurunya iyalah ya nak itu akan berdampak ke anak didiknya itu, hasil dari anak didiknya itu. Kelihatan sekarang anak-anak milenial sekarang ini nggak ada ya, lembek semua, gimana nggak ada yang pernah kerasin dia, nggak ada yang membuat mereka keras, nggak ada yang membuat mereka tahan apa aja, gempuran apa aja. Ini misalnya yang sudah apa tadi itu kan, masa puber tadi, suka nak terima, mau pula sedih kayak orang kehilangan apa gitu, lembeknya generasi sekarang ini. Ada apanya jadinya generasi. Iya. Ini maksudnya itu karakter si guru ini, guru apa aja lah, mengajar apa aja, itu memang pengaruhi hasil akhir dari anak didiknya ini. Aturan seharusnya mengikat ke yang lebih disiplinnya itu. Ini sekarang aturan mengikatnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akan dapat hasilnya sekarang anak-anak sekarang memang lembek kali, tambah lagi banyak gempuran gadget. Teknologi yang di mana-mana membuat jadi kompleks. Sudahlah, gempuran teknologi ini tidak bisa dibendung, sementara karakter guru dituntut nggak boleh keras, nggak boleh dengan anak-anak ini disiplin sekali. Itu bagaimana anak-anak ini menjadikan anak didiknya itu akan hasilnya ya seperti yang milenial sekarang inilah, hanya satu ujian saja udah tapi di masa yang dulu, yang guru boleh pokoknya namanya aja mendidik, diberi kebebasan sebesar-besarnya gimana anak-anak didik ini memang ditempa, memang dijadikan anak-anak yang kuat, anak yang bisa terjun di masyarakat, nanti mampu dia mau jadi apa aja, mampu dia memang dengan cara keras tadi. Akhirnya anak-anak ya seperti ibu didikan guru-guru lama dulu yang keras dulu. Memang akhirnya kita terultimatum dengan didikan keras dari karakter guru yang dulu itu. Terultimatum kita mengharuskan kita disiplin tadi, membentuk apa aja di tempatnya. Kalau memang anak ini 1-2 seperti belajar pagi kan ada prakarya, 1-2 dijelasin, atau sudah lihat masih juga bicara, masih kan ini orang bicara juga kan tidak menghargai, masih juga tidak ada ini di situ langsung keluar kerasnya. Udahlah, yang bicara ini bicara betul lah di luar dulu. Selesai betul lah dulu masalahnya di luar. Ibu lagi bicara nih. Kalau ibu bicara, ada yang bicara. Kalau akan bicara juga, bicaralah di luar. Jadi tegasnya, kerasnya, disiplinnya itu. Nah, jadi ibu lihat penempatannya di mana. Ada hal-hal yang membuat karakter ibu, hal-hal yang membuat kondisi sudahlah siang. Itu anak-anak ngantuk-ngantuk, udah tidak ada gairahnya. Di situ kita keluar guyon-guyon kita, lawakan yang galak yang lucu-lucuan atau apa. Jadi
karena ibu lihat situasi juga kalau udah ada apa anak nih, udah ada semangatnya, nggak apa lagi cerita-cerita lucu aja. Kalaupun akhirnya cerita lucu itu udah kehabisan bahan, tapi kelihatan ini masih malas apa-apa aja, kasih tugas aja, apa lagi, udahlah kerjakan aja lah tugasnya. Kalaupun hal kecilnya mencatat, yang istilah anak-anak CBSA, catat buku sampai habis, udahlah kasih aja CBSA lagi, karena memang mereka itu udah nggak ada keinginan untuk menghadapi pelajaran lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau ibu lebihnya karakternya ibu melihat kondisi tadi, di mana karakter kita yang harus keras, menyenangkan. Tuh kalau pada umumnya ke anak-anak yang kita kan ramah, ya, harusnya guru ya ramah aja. Lagi anak-anak udah ini ada juga anak ada yang bu anak diamnya ada ibu perhatikan juga, udah disapa anak-anak diam juga, ini jaim ndak karuan. ada juga itu yang jaim ndak karuan namanya. Jaim ndak karuan. Aduh ya masih lah ibu lagi. Tapi kadang kita positive thinking aja, mungkin nggak nampak atau dia lagi kan guru ini banyak pikirannya, dan dia mungkin anak nih lagi apa, tapi sebisa mungkin kalau namanya di sekolah berpapasan dengan anak, sebisa mungkin kita ya jadi hilang kendali gitu. Jadi anak udah bu ya adalah apa kita kan saling sapanya. Ini ya. Nah yang terakhir bu, pertanyaan terakhir, ibu punya saran nggak buat Esy yang mau menekuni profesi yang ibu jalani sekarang? Sebenarnya Esy nggak ke pendidikan juga sih bu, Esy lebih ke menjahitnya, mungkin Kak Tyler. Iya, ya sebenarnya apa aja profesi, yang penting itu ditekuni. Kalau kita suka apa aja profesinya, kita suka, kita bakat, kita mau di situ, kita disiplin di situ, kita tekuni itu. Nah, jadi memang apa aja profesi yang intinya yang penting sekali kita tekuni, kita senang dengan profesi kita itu. Itu aja otomatis itu udah mengalir aja, langsung berkahnya langsung, ikhlasnya udah otomatis keluar dengan kita. Iya. Iya. Jadi kalau udah dihadapi dengan apa yang kita hadapi sekarang, tadinya misalnya kan kita pasti ada cita-cita, taunya nggak sesuai dengan kita impikan, kita cita-citakan, apa yang nggak sesuai tadi, udah kita tekuni aja itu, kita senangi aja itu, disyukuri ya apa yang ada, yang kita hadapi itu, yang itu yang terbaik untuk kita itu, otomatis aja apa yang kita inginkan itu mengalir aja dengan sendirinya, berkahnya itu tadi. Karena kita kan hanya bisa berencana, bercita-cita. Nah, yang tahu yang terbaik itu kita, yang yang seharusnya ya hanya Allah. Kita kan intinya akhirnya berusaha dan berdoa itu aja. Yang pentingnya berusaha berdoa. Itu apa yang sudah yang kita temui, yang kita hadapi itu rupanya ya itu yang terbaik. Itu yang kita tekuni. Gitu aja kalau untuk apa aja profesi yang mau kita tekuni, apa aja yang ingin kita lakukan untuk untuk keinginan tuh biar wajar. Apa aja keinginan kita, semua nama manusia pasti ada keinginan. Cuma keinginan yang kita tuju itu yang terbaik, indahnya kan kita serahkan lagi ke ini, ke Allah. Iya. Jadi sarannya itu kalaupun akhirnya yang terbaik untuk kita itu ya menjahit tadi, sesuai dengan yang keinginan kita, apakah sesuai keinginan kita, enggak, misalnya ditekuni aja itu, jadinya dijalani aja, itu akan berbuah manis pada akhirnya. Akan baik pada saatnya. Ya, sesuai pengalaman ibu ya. Iya benar. Bu, dan cerita semuanya kayak gini. Iya benar sih bilang. Kadang ibu pikir ada juga merenung sendiri. Kok akhirnya di guru, tadinya nggak mau jadi guru, akhirnya jadi guru. Ya inilah yang terbaik. Misalnya berandai-andai lagi, misalnya
akhirnya lagi masuk ke tahun- SMA. oh. Iya, saat itu tuh Ya. masuk SMA. Mungkin ala walam mau jadi apa? Mungkin bukan siapa-siapa. Ya, itu iya. tadi. Jadi Bener-bener. itu hidup itu, Ya, itu itu hidup hidup itu tadi. Ada ini tahunya terbaiknya ini. Cobalah kalau ini tadi. Mungkin ya jadi yang tidak salah agama kita bilang yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik dengan menurut Allah. Allah. Atau sebaliknya yang terbaik dengan Allah itu belum tentu kita tidak ingin itu, Ya. tapi itu yang terbaik. Itu yang terbaik buat kita. Iya. Itu yang jalan kita yang bagus gitu. Iya, akhirnya sudah lama berkecimpung di situ kita akan mikir sini, iya benar juga. Jadi Bagusnya di agama, sini gitu. iya gitu dia. Ada ibu apa sendiri merenung sini, cobalah kalau dulu SMA deh, mungkin belum tahu bisa kuliah, belum tahu belum tahu juga lulus kuliah sebanyak itu apa saingan anak-anak SMA ini. Ya ini memang setelah kita jalan itu ya benar itu yang pilihan Allah itu memang is the best. Iya Bu, Asi setuju. Jadi Asi di Iman kayaknya karena itu deh Bu. Itu lah Bu. Iya sih. Jadi mungkin tadinya mau SMA juga akhirnya terlempar ke MAN, ditekuni, Akhirnya jalan dinikmati, ya dijalani aja. Nanti akan indah pada saatnya. Amin Bu ya Bu. Capek sih nih Bu. Tapi udah lah Bu. Apa-apa. Iya, capeknya itu berasanya apa nantinya waktu kuliah nggak canggung lagi. Kuliah tuh memang capek, memang lebih berat. Ada canggung lagi udah biasa gitu kan. Iya. Oke Bu. Masih termotivasi. Udah Bu, pertanyaannya udah habis. Iya, Kasih banyak ya Bu. sama Ji, sebelumnya. iya Ji. Ini jam udah segini juga. Maaf ya Bu, Esi bikin Ibu pulang lambat. Enggak ada apa-apa dong. Never mind. Bu, bye-bye lah Bu. Oh iya. Bye-bye. Dadah. Dadah. Ibu pulang lagi Bu. Iya. Sama Ibu pulang kemana?